Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Febrianti akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Menyimak video BBB belajar bersama Bimba. Menjawab pertanyaan 2. Menjawab pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak supaya anak senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak. Modul-modul yang telah dimainkan atau ditarik garis juga berbahasa Bimba. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berdialog bahasa Bimba, bermain modul yang sudah ditarik garisnya, yang sudah dikerjakan, buku cerita, dan dibaca ulang. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu supaya anak memiliki karakter minat membaca. Dan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Pada saat ini ya, dari awal boleh. Jadi menggunakan teori bandul ya, bermain baca-bacaannya. Pada saat kegiatan prioritas. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena di Bimba adalah tujuan kita itu adalah menumbuhkan minat baca anak ya. Jadi bermain baca-bacaan adalah prioritas utamanya. Nah, jadi kita harus bermain baca-bacaan. Dengan bermain baca-bacaan kita akan menumbuhkan minat membacanya. 6. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Anak mampu bermain baca-bacaan dan dilihat dari ekspresi anaknya, senang, tertarik, dan mau bermain baca-bacaan. 7. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Dengan cara mengajak anak mengambil kotak baca, kemudian kita arahkan untuk bermain baca-bacaan. Misalnya seperti ini. Kakak, keluarkan kotak bacanya yuk, kita bermain baca-bacaan. Iya, aku mau. Terus anak-anak mengeluarkan, aku mau berapa? Aduh, aku mau 3 gitu. Kalau udah pada semangat semua, bermain baca-bacaannya dibaca bersama-sama sampai anak-anak selesai dan menggunakan teori bandul dan mengerjakan yang lain. 8. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya anak tidak tertarik, minat bacanya bakal kurang atau tidak akan ada minat baca-bacaannya. Jadi modul baca-bacaan itu hanya sebagai tugas saja, tidak dipermainkan. Minat bacanya menjadi kurang. Oke, yang pertanyaan yang ke-B. Jawablah pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul berikut ini. Jelaskan yang diketahui mengenai teori metode jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Disebut teori bandul karena bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Contoh, motivator wajib mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Sesuai dengan fungsinya ya, kan jam bandul tuh selalu ke tengah. Jadi pada saat kita ajak anak-anak bermain baca-bacaan, anak-anak tidak bosan karena diselingi dengan permainan seperti matematika,
seperti matematika, baca-bacaan dan baca-bacaan dan mewarnai ya. Terus yang ke 3. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Pada saat kegiatan bimbak tentunya. 4. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Pertama-tama kita harus memprioritaskan bermain baca-bacaan. Kemudian diselingi dengan permainan yang lain seperti mengerjakan modul dan mewarnai. Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jadi pada proses belajarnya itu akan berantakan ya, seperti cenderung misalnya mewarnai terus kayak misalnya kalau baca-bacaan terus kan itu juga sebenarnya bukan tidak baik, tapi kita harus dengan cara teori bandul itu ya, jadi bakal bagus gitu. Kalau tidak menerapkan teori bandul bakal berantakan gitu, kadang tidak tercapai gitu tujuan kita itu. 6. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Dampaknya anak tidak tertarik dengan permainan bimbak ya. Oke, terima kasih. Tugas belajar hari ke-17 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.